Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, masyarakat investor pasar modal di tanah air kembali mendapatkan pilihan baru dalam berinvestasi. Hari ini, PT Informasi Teknologi Indonesia (TBK) telah resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Senin 8 Maret 2023, Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan anggota baru. Ya, PT Informasi Teknologi Indonesia (TBK) hari ini resmi menjadi perusahaan tercatat di pasar modal dan siap menjadi pilihan investasi bagi investor di tanah air. Emiten dengan kode saham JATI ini bergerak di bidang usaha perdagangan teknologi informasi. Emiten yang mulai beroperasi komersial sejak tahun 2002 ini melepas ke publik sebanyak 652.500.000 saham yang mewakili 20% dari modal yang dikeluarkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham. Perseroan menawarkan harga sebesar Rp100 per saham. Dengan demikian, perseroan akan meraih dana segar dari investor pasar modal sebanyak Rp65.250.000.000. Adapun tujuan dana yang diperoleh dari IPO tersebut akan dipergunakan oleh perseroan sekitar 55,52% dengan rincian 27,58% untuk pengembangan aplikasi Artificial Intelligence dan 27,58% akan digunakan untuk pengembangan modul aplikasi panel. Sedangkan sisa dana IPO akan digunakan untuk keperluan modal kerja perseroan. PT Informasi Teknologi Indonesia atau Jatis Mobile adalah perusahaan teknologi penyedia berbagai solusi, mulai dari solusi perpesanan dengan menawarkan rangkaian layanan yang lengkap seperti WhatsApp, SMS, email, chat commerce, custom development, AI, dan chatbot yang berfokus pada pasar enterprise. Dan saat ini perseroan sedang mengembangkan pasar small medium business. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, IPO PT Informasi Teknologi Indonesia (TBK) sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Erik Rifai Rizal. Beliau adalah Direktur Utama PT Informasi Teknologi Indonesia (TBK) dan juga Bapak Asrul Abdillah Ali, Wakil Direktur Utama PT Informasi Teknologi Indonesia. Selamat pagi, Pak Erik dan Pak Asrul. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat. Alhamdulillah, salam sehat juga. Baik, terima kasih dan kami ucapkan selamat karena sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Nah, Terima sekarang kasih. Pak Erik mungkin bisa menceritakan juga kepada pemirsa apa sih yang melatar belakangi perseroan ini. Pak Erik akhirnya memilih untuk menjadi anggota Bursa Efek. Terima kasih, Mas Pras. Jadi kami Jatis Mobile umurnya sudah 20 tahun. Dan kita selama 20 tahun perjalanan ini kita alhamdulillah sudah mendapat banyak kepercayaan korporasi. Klien kami itu sekitar 500-an yang korporasi. Dan servis yang kita berikan selama 20 tahun ini bervariasi dari SMS, kemudian WhatsApp. Dan WhatsApp sekarang adalah teknologi yang perkembangannya untuk kami dalam 4 tahun terakhir ini bisa dibilang double digit setiap year on year-nya. Oke. Dan kalau perusahaan teknologi kan ada beberapa opsi ya. Yang pertama mungkin bicara sama ventures, private equity, ventures untuk bicara mengenai bagaimana dananya supaya bisa tumbuh untuk dapat dana. Tapi kalau udah umurnya 20 tahun, mungkin kita waktu itu melihatnya bahwa oke, untuk pengembangan kita ke depan dan kita harus berkembang untuk membiayai kita punya investasi di artificial intelligence. Kenapa kita pilih artificial intelligence? Karena artificial intelligence sekarang menjadi kebutuhan bagi korporasi-korporasi yang melayani mass market. Oke. Dengan AI ini bisa mengidentify kebutuhan seorang Erik Rizal sama kebutuhan seorang Pras dan kebutuhan seorang Asrul itu berbeda. Oke. Itu teknologinya AI. Begitu mass market AI. Dan AI kita ini karena kita engage dengan multiple industry, kurang lebih ada 22 industri yang menjadi klien kita. AI kita jadi cepat pinter. Karena AI ini kan learning machine yang harus diajarin dulu supaya dia pinter. Tapi kalau dia udah diajarin dia nggak akan lupa. Nah, kurang lebih 27% kita akan investasi di
AI hasil kita punya IPO. Oke. Dan 27%-nya lagi kita kembangkan untuk mengembangkan marketplace yang berbasiskan WhatsApp. Jadi kalau WhatsApp ini bisa dibilang sebagai largest consumer application sekarang di Indonesia. Oke. Hampir semua orang pakai WhatsApp. Nah, kita lihat bahwa ada satu celah yang sangat bagus yang menurut kita pain points in the market. Yang pertama adalah bahwa kemampuan existing player untuk absorb UMKM, usaha mikro, kecil, itu kan agak repot ya, karena mereka rata-rata nggak punya legalitas. Nah, kita lihat bahwa ini sebagai opportunity, bahwa begitu besarnya usaha mikro kecil di Indonesia, ya kita bisa fasilitasi dengan WhatsApp, sehingga mereka bisa self onboarding. Nah, yang kedua dari segi konsumennya juga. Konsumennya nggak perlu lagi download aplikasi, karena mereka udah punya WhatsApp rata-rata. 162 million users di Indonesia. Jadi dengan demikian bisa terjadi titik transaksi antara pasar dengan para pengguna pasar. Harapannya dengan demikian maka marketplace yang kita buat di atas WhatsApp ini bisa diterima oleh masyarakat. Oke, begitu Mas Pras. Baik, nah lantas bicara mengenai saham yang dilepas begitu, seberapa banyak ini mungkin Pak Asrul bisa menjelaskan begitu, dan apakah juga ada kelebihan permintaan di sana atau oversubscribe gitu? Baik. Kami melepas saham saat ini sejumlah 652 juta lembar saham, dan juga itu diikuti dengan waran 1:1. Pada saat ini kami mendapatkan informasi bahwa oversubscribe-nya itu sudah sekitar 30 ribuan lebih. 30 ribuan, Yes. oke. Iya. Investornya 30 ribuan. Investornya 30-an, kalau oversubscribe-nya 37,5 kali. Ya. Oke. Nah, ini berarti memang menunjukkan minat investor cukup tinggi terhadap perusahaan teknologi. Anda melihat bagaimana dari respon dan juga mungkin kebiasaan masyarakat saat ini, karena kan pandemi itu membuka kita terhadap era digital di Indonesia yang cukup luas, Mas. Betul. Memang di era pandemi ini kan semua pihak berusaha untuk survive yang pertama. Lalu kemudian Jati sendiri sudah melewati masa-masa itu, dan kami berhasil melewati titik-titik sulitnya pada saat itu. Dan tentunya itu dengan perjuangan dari semua karyawan kami ya. Dan kemudian kita juga menyadari bahwa dalam setiap menghadapi kondisi perkembangan zaman, inovasi-inovasi harus kita kembangkan. Kreativitas, apalagi kalau bicara di teknologi, kita harus mampu mengikuti tren perkembangan teknologi di dunia dan juga yang sudah masuk di Indonesia, serta juga kita melihat bahwa solution apa yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat bisnis. Dan itu yang kita fokuskan dalam mengembangkan Jatis, dan kita melihat bahwa investor sekarang mempunyai banyak pilihan kan. Mereka juga sudah diberikan pilihan dengan teknologi company yang kita harapkan trennya terus bertumbuh ke masa yang akan datang. Oke, itu dia, memang nampaknya optimisme akan terus tumbuh begitu. Nah, dana IPO sendiri berapa sih yang diraih nih Pak Erik, dan juga digunakan untuk apa saja? Mengingat tadi disampaikan ada AI ini yang memang menjadi fokus global, tidak hanya di Indonesia begitu ya. Kita alhamdulillah dengan IPO ini kita bisa mendapatkan dana segar sekitar 65 miliar. Nah, 65 miliar ini memang kita pakai untuk investasi dari persiapan masa ke depan kita. Jadi mungkin kalau sekarang nih layanan kita yang paling banyak dipakai masyarakat tuh seperti layanan kalau misalnya beli tiket online dapat one time password. Nah, itu kita major player di market itu. Kalau misalnya ada yang pakai edisi gitu ya, transaksi di toko dapat SMS, nah kita major player di sana. Tapi kan kita nggak bisa berpuas diri. Nah, makanya kita investasi, tadi sempat disinggung mengenai AI dan mengenai marketplace, kurang lebih masing-masing 27% kita akan investasi. Jadi investasi kita 54% ke pengembangan masa depan kita. Nah, sisanya baru kita pakai untuk mendukung operasional kita, seperti halnya marketing, terus kemudian operation dan sebagainya. Gitu, mudah kerja berarti ya, di mana 54%-nya digunakan untuk pengembangan AI tadi begitu ya, dan juga aplikasi-aplikasi ke depan begitu. Baik, kita akan jeda dulu, nanti disampaikan seperti apa sih profil dari perseroan, mungkin ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu juga oleh investor dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda yang saat ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan profil dari emiten Jati yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat kode emiten Jati, tadi saham IPO yang dilepas sekitar 652.500.000 saham atau sekitar 20% dari modal yang di-store dan ditempatkan begitu ya setelah IPO. Underwriternya PT KGI Sekuritas Indonesia dan Sinhan Sekuritas Indonesia. Harga IPO sekitar Rp100 per saham, sehingga total raihan dana segar yang diperoleh oleh perseroan 65,25 miliar rupiah. Berikutnya dari sisi penggunaan dana, IPO itu untuk apa saja? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, 55,52% digunakan untuk belanja modal perseroan, kemudian 44,48% untuk modal kerja perseroan tadi, 55,52% memang digunakan untuk AI, pengembangan aplikasi perseroan ke depan. Dan selanjutnya dari sisi kepemilikan saham, bagaimana komposisinya? 64% PT Jati Piranti Solusindo, kemudian PT Amanah Ayah Anak sekitar 16% dan masyarakat 20%. Kita akan cermati dari sisi aset, kemudian liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh Jatis Mobile. Ya, aset yang dimiliki sekitar 271,25 miliar rupiah dengan liabilitasnya sekitar 180,08 miliar rupiah dan ekuitas 91,16 miliar rupiah. Itu dia beberapa data yang kami sampaikan dan langsung saja kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Erik Rifai Rizal, Direktur Utama PT Informasi Teknologi Indonesia TBK, dan Bapak Asrul Abdillah Ali, Wakil Direktur Utama. Baik, Pak Erik, tadi sempat tertunda. Kita bicara mengenai profil dari perusahaan. Ini mungkin bisa dijelaskan juga nih kepada pemirsa. Apa sih Jatis Mobile ini dan sejak kapan berdiri, beroperasi di bidang apa ini? Monggo, silakan. Terima kasih Mas Pras. Kita Jatis Mobile established di 2002 dan 2003 kita start operation. Jadi sekarang umurnya 20 tahun beroperasi, established 21 tahun. Jadi kita bukan startup, perusahaan teknologi tapi bukan startup. Kita udah cukup lama di market. Nah, kalau in summary mungkin kita bisa bilang bahwa selama 20 tahun ini kita sudah diberi kepercayaan oleh 500 korporasi dan itu bisa dibilang 22 industri. Bisa dibilang kalau misalnya perbankan yang besar-besar, terima kasih buat kepercayaan dari seperti Bank Mandiri, dari BRI, dari Citibank, dari Standard Chartered, kemudian dari Bank Danamon, Bank Permata, dan sebagainya. Nah, yang besar juga dari industri retail seperti Matahari Group, kemudian dari MAP, dan sebagainya. Kemudian yang besar juga sektor e-commerce. Kita ini menyediakan layanan servis kepada perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Dan dari 500 korporasi ini, alhamdulillah, kita sudah mendapat kepercayaan juga dari small dan medium business. Nah, direction kita adalah bahwa untuk bicara mengenai 500 korporasi selama 20 tahun, pertanyaannya bisa nggak kita tembus ribuan korporasi? Makanya strategi yang kita siapin ke depannya adalah masuk ke medium business, di luar strategi kita untuk masuk ke small dan industri UMKM. Dan alhamdulillah selama 20 tahun ini, Allah tuh maha baik, kita nggak pernah rugi selama 20 tahun ini. Dan saya rasa mudah-mudahan bahwa semangat untuk berbagi dengan masyarakat investor, perusahaan kita tetap bisa menjadi perusahaan yang baik untuk para investor. Kita sendiri sudah sesuai dengan standar ISO untuk perusahaan teknologi 9001, 27001, termasuk keamanan data dan juga perlindungan data konsumen. Itu yang paling sensitif ya. Ya, kita comply ke sana. Dan kita sebagai perusahaan, kita public audit itu udah 12 tahun, Mas. Jadi udah lama kita mencoba untuk jadi perusahaan yang baik. Dan sekarang talenta Jati sekitar 270 orang. Dan bisa dibilang ini adalah talenta-talenta terbaik. Dari manajemennya sendiri kita kombinasi. Saya dan Pak Asrul itu we are around 50 year old. Our second layer generation, which is directors already, kita punya IT director, dan kita punya finance director, mereka 40s.
Oke. Dan kita punya business head atau CEO bisnis kita itu umurnya 30-an. Jadi mix antara pengalaman, kreativitas, intelijen kita combine di sini untuk running this company. Gitu Mas Pras. Iya, berarti profil memang kita. semangatnya akan mudah terus nih, apalagi kalau bicara mengenai teknologi informasi kan kita harus kreatif, inovatif, dan solutif. Ini dia menarik nih kalau kita bicara mengenai profil dari emiten Jati, begitu yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, pemirsa. Nah, kinerjanya menarik tadi 20 tahun ini tidak mengalami kerugian luar biasa nih. Mungkin Pak Asrul bisa menyampaikan apa sih yang membuat capaian itu bisa dijaga begitu Pak Asrul? Iya, baik. Yang pertama kami selalu fokus kepada customer kami. Itu yang pertama. Jadi kami mempelajari dan memperhatikan apa solusi-solusi yang dibutuhkan oleh company. Oke. Jadi kita melihat, jadi kita matchkan antara solusi yang kita punya dengan apa yang dibutuhkan oleh market. Ya. Dan kemudian yang kedua, kita selalu rajin dan terus-menerus kreatif. Itu kunci yang kedua kita lakukan, ya. Oke. Jadi dengan kreativitas itu kita bisa menemukan teknologi-teknologi yang mengikuti zamannya. Iya, iya, iya. Dan yang ketiga, kita selalu menjaga integritas daripada perusahaan, Oke. ya, agar trust daripada klien itu selalu kami dapatkan. Karena dalam kompetisi itu trust is number one, ya. Betul. Dan itu yang selalu kami jaga untuk bisa bertahan, memenangkan kompetisi. Oke, tantangan terbesar yang dialami perseroan selama 20 tahun itu di bagian yang mana Pak Asrul? Tantangan? Iya. Oke. Seperti kita tahu, di perusahaan teknologi itu aset yang utama itu adalah karyawan. Oke. Ya, engineer. Nah, Jatis ini uniknya seperti kampus Mas Pras. Sekolah dia. Iya, iya. Jadi begitu banyak talenta-talenta yang baik, yang bagus-bagus itu masuk ke Jatis dan kemudian mereka belajar. Oke. Kita invest ke mereka, kita kembangkan mereka. Nah, cuman kan gitu Mas Pras tahu ya, kalau seandainya kita sudah membangun talenta terbaik, itu suka dilirik orang. Nah, itu dia. Nah, jadi itulah challenge Iya, yang iya. cukup besar yang kita hadapi. Tapi buat Jatis kita enjoy, karena kita tahu bahwa memang kebutuhan seperti itu akan terus ada. Oke. Dan kita merasa bangga bahwa kita bisa berkontribusi buat company di tempat lain, dan itu kan membangun network baru Iya, buat betul. kita. Sehingga kami Oke, melihat oke. dari sisi itu sekaligus challenge, tetapi juga sekaligus peluang buat Jatis sendiri. Oh. Karena dengan begitu network yang ada di luar itu sangat baik buat Jatis. Oke, berarti memang dari sisi iklim di dunia kerjanya sendiri di dalam perseroan apakah sudah dibangun dengan suasana yang cukup positif dan kondusif begitu? Apakah ini yang bisa terjadi terus-menerus setelah kita lihat ini hari ini IPO? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Asrul dan Baik, Pak Mas Erik, Bas. dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Erik Rifai Rizal dan juga Bapak Asrul Abdillah Ali. Ya, langsung saja ini, Pak Erik, tadi sudah disampaikan tantangan justru menjadi peluang. Ini menarik ya. Perusahaan memang harus bisa melihat tantangan ini menjadi peluang dan mengubahnya menjadi profit tentunya bagi perusahaan. Pak Erik, bagaimana nih strateginya bahwa ini tadi sudah disampaikan sudah berusaha untuk dijaga dari kinerja, perseroan, pendapatan dan lain-lain. Nah, bagaimana mood kemudian trust tadi itu bisa terjalin terus-menerus Pak Erik? Terima kasih Mas Pras. Tapi sebelumnya saya izin ya Mas Pras, Iya. kita mau bersyukur, berterima kasih dengan para investor. Kalau tadi Pak Asrul bilang kita sudah 30 ribuan pemegang saham kita dan oversight-nya 37,5. Hari ini kita pertama melantai, kita juga kaget. Alhamdulillah begitu banyak, sekitar 147 ribu transaksi pagi tadi dan saham kita langsung apa istilahnya arah. Auto reject atas. Arah 35%. Alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk para investor di bursa. Nah, balik ke Mas Pras punya pertanyaan. Iya. Bagaimana kepercayaan ini terus dijaga? Karena di kita dikembangkan suatu pemahaman yang sangat jelas bahwa klien nasabah ini yang membantu kita supaya kita punya nafkah. Oke. Jadi kita juga ingin supaya
di semua level tahu bahwa klien ini yang memberikan kita nafkah. Jadi menjadi mitra yang baik bagi klien itu sangat penting buat kita. Oke. Nah, yang cerita lucunya bahwa kita udah 20 tahun sama klien, Ya. ada yang 19 tahun, 18 tahun terus bermitra, mereka udah berganti direksi berkali-kali gitu ya. Iya. Dan kita tetap berusaha untuk menjadi mitra yang baik. Seninya di situ, Mas. Jadi begitu ada pergantian direksi, ada segala macam, dan pergantian zaman, pergantian kepemimpinan, kita selalu berbicara dengan tantangan seperti ini bagaimana supaya kita membawa value Ya. kepada manajemen yang baru, kepada perusahaan ini untuk terus-terus value ini tidak hilang. Karena kan kalau sekali value ini hilang, keberadaan kita bisa extinct, bisa nggak dipercaya lagi. Tapi kalau kita selalu bawa value yang baru, kita update teknologi baru, kita update bahwa ini ada opportunity bisnis baru yang bisa dikolaborasikan dengan berbagai macam klien yang kita punya. Nah, ternyata di situ value itu diterima oleh market. Jadi 20 tahun ini dengan membawa terus value kepada kita punya klien, itu yang menjadi kekuatan kita. Itu dia. Memang yang paling utama adalah value lagi-lagi ya. Sehingga perusahaan memiliki arti tersendiri meskipun tadi sudah pergantian kepemimpinan, tetap saja pakainya Jatis Mobile. Oke. Nah, Pak Asrun mungkin bisa menjelaskan ini. Daerah mana saja sih yang masih menjadi penopang ini, backbone dari kinerja perseroan selama ini? Apakah masih di DKI Jakarta saja sebagai pusat ibu kota atau bagaimana? Ya, memang kalau kita bicara sebagian besar klien dari Jatis itu adalah memang corporate ya. Oke. Corporate. Walaupun sekarang kami juga sudah melihat peluang untuk masuk ke market consumer. Baik. Ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kebanyakan kantor pusat itu kan berada di Jakarta. Ya. Sehingga buat kami ini adalah juga suatu keunggulan strategis. Karena dengan kita mentas mereka, itu kita biasanya dapat langsung seluruh Indonesia kan. Oh, Deal iya. dengan Oke, satu oke. kantor pusat Iya, sudah iya. langsung mendapatkan dengan cabang-cabang mereka. Itu kalau kita bicara di industri-industri yang memang mereka ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita melihat juga peluang yang kita nanti akan coba bekerja sama dengan unsur-unsur lokal Oke. di masing-masing daerah. Kami juga berencana itu untuk masuk nanti ke Jawa Timur, Surabaya spesifik, terus kemudian ke Bandung, lalu kemudian kita juga akan sasar daerah di Sumatera dan di Semarang. Itu yang kita lihat. Itu ekspansif rencana ke depan. Rencananya seperti itu, karena kita melihat di situ peluangnya masih terbuka, karena di masyarakat lokal sendiri kan juga banyak yang perusahaan-perusahaan di daerah yang mereka memang head office-nya di situ dan mereka menggarap bisnisnya secara full di situ, sehingga kita melihat opportunity ini masih cukup besar buat Dan kita kebetulan masuk. juga adalah Jatis Mobile kantornya di Jakarta. Di Jakarta. Oke, jadi ini makin banyak keberuntungan yang bisa didapatkan. Nah, bagaimana nih sekarang keunggulan kompetitif Pak Erik juga mungkin bisa dijelaskan kepada investor nih, apa sih yang tadi ada value, ada benefit yang bisa didapatkan kalau misalnya klien, konsumen, perseroan bisa menjalin kolaborasi nih dengan Jatis Mobile. Makasih Mas Pras. Jadi kita punya beberapa proposition untuk kita punya klien di enterprise level. Oke. Yang pertama, kita itu bawa pasti solusi-solusi yang proven. Jadi 20 tahun perjalanan ini biasanya kalau perusahaan teknologi banyak pahitnya. Oke. Banyak masalah, banyak problem. Jadi kalau kita udah bisa melewati begitu banyak permasalahan, begitu banyak problem, jadi apa yang kita berikan kepada klien-klien kita proven biasanya. Dari in term of volume management, integrity data dan sebagainya. Itu yang satu yang pertama kita propose ke mereka. Yang kedua yang kita propose ke mereka adalah bahwa kita ini bukan hanya mitra yang one on one, tapi kita bawa juga mitra-mitra kita, karena kita lihat bahwa zamannya sekarang kan zaman kolaborasi. Betul. Jadi sejak kurang lebih 8 tahun yang lalu kita punya yang namanya collaborative commerce. Jadi bahwa kalau satu klien engage sama kita juga buka opsi untuk berkolaborasi dengan klien-klien kita yang udah eksis. Jadi kita pertemukan, kita facilitate pakai teknologi yang kita offer. Dan yang ketiga yang menurut kita juga penting untuk menjaga trust ini adalah masalah bahwa kita itu kalau bicara mengenai data security dalam hal ini karena klien-klien kita semuanya kalau enterprise itu punya mass market, jutaan customer.
Jadi kita kalau bicara data security, bicara mengenai data integrity, dan bicara mengenai problem solving, itu sampai dengan level direksi ready. Jadi klien-klien kita tuh sampai telepon saya, telepon Pak Asrul, siapapun direksi kita 24/7. That's our commitment about services. Dan menurut kita itu bersyukur market bisa terima, dan itu penting buat mereka. Komitmen dari atas sampai bawah untuk serve mereka sebagai best partner. Baik, Itu kurang lebih gitu, Mas. luar biasa. Nah, harapan dan juga rencana ekspansi nih mungkin juga Pak Asrul bisa menjelaskan ke depan. Oke, baik. Rencana ekspansi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Erik juga, bahwa memang kita akan fokus masuk salah satunya adalah ke consumer market ya. Itu dengan kita membangun aplikasi yang touch kepada consumer ya. Kita namakan Beranda Toko ya, dan itu nanti akan segera kita masuk ke consumer, di mana itu sebenarnya adalah marketplace ya, yang kita bangun di atas platform WhatsApp ya, chatting platform. Itu untuk memudahkan dan membuka akses terutama buat komunitas UMKM ya, untuk mereka bisa akses ke market karena bisa diakses oleh consumer. Dan yang kedua, kita juga menyiapkan chat platform kita untuk dimanfaatkan oleh pasar corporate. Jadi Jatis dalam konteks pengembangannya itu selalu melihat adalah consumer dan kemudian ada untuk di corporate. Kita siapkan platform di masing-masing segmen market tersebut. Berarti UMKM yang juga sedang diarahkan untuk naik kelas begitu dalam artian go digital nampaknya juga sudah disiapkan begitu ya platformnya oleh Jatis Mobile. Jadi kalau boleh nama ya Mas Pras, dengan solusi teknologi ekosistem yang kita bangun untuk enterprise level, itu sebenarnya untuk UMKM itu mahal. Tapi kalau kita bikinin platform yang ekosistemnya udah lengkap dan kita berikan suatu kemudahan mereka untuk memakai ekosistem itu, buat mereka jadi murah. Sebagai contoh nih, Pak Mas Pras, kita akan invite UMKM untuk self onboarding, dan beban mereka cuma simpel. Kalau ada transaksi di platform kita, di toko mereka, itu mereka cuma kena biaya Rp1.000 per hari. Berapapun transaksinya, mau 10, mau 100, biayanya Rp1.000 per hari, lebih murah dari parkir motor. Jadi waktu kita pilot dengan UMKM, mereka sangat antusias karena biayanya murah, nggak kena. Dan satu hal lagi kan kita lihat market UMKM, jadi pain points mereka adalah sekarang kalau mereka masuk ke marketplace, mereka tuh kena komisi. Nah, mau nggak mau mereka naikin harga. Nah, kalau mereka naikin harga, nggak semua konsumennya happy. Nah, jadi kita mau ambil pain point ini sebagai opportunity buat UMKM. Untuk mereka yang nggak happy konsumennya, kasihlah nanti Beranda Toko. Karena di situ kita nggak charge commission kan. Sehingga harga di toko sama harga di Beranda Toko sama. Menarik. Harapannya begitu. Tapi kalau kita bicara UMKM, lah memang platform pada saat mereka masuk ke e-commerce ada biaya, belum lagi mereka harus melakukan kepengurusan sertifikasi, kita tahu kan juga harus ada begitu untuk usaha. Itu mekanismenya bagaimana? Mungkin Pak Asrul juga bisa menambahkan nih. Pada saat mungkin saya UMKM begitu ingin menjadi salah satu lah pengguna begitu dari platform yang Anda sampaikan atau Pak Jatis punya itu gimana, Pak? Sangat mudah Mas Pras. Karena kita siapkan self onboard. Self onboard. Fitur self onboard. Jadi mereka tinggal daftar sendiri ya Di WhatsApp. Di WhatsApp. Semudah WhatsApp. Karena apa? Aplikasi WhatsApp ini kan sudah familiar sekali Mas Pras, di masyarakat di Indonesia ya. Hampir sebagian besar lah kalau kita bisa bilang masyarakat di Indonesia menggunakan WhatsApp. Nah, sekarang mereka cukup masuk di WhatsApp, lalu kemudian mereka bisa onboard di situ, mendaftar sebagai merchant. Dan mereka begitu sudah dan syaratnya juga tidak berat, tidak ribet. Kita mau tidak pakai ribet. Mereka daftar, lalu kemudian mereka terdaftar, mereka siap deh untuk melayani pelanggannya. Berarti penjualan nanti akan seperti e-commerce lainnya nggak? Kita misalnya melakukan penawaran-penawaran terhadap produk kita begitu atau bagaimana? Ya, jadi memang dalam consumer market ini itu touch kepada individual customer itu kan sangat penting. Ya. Jadi kita juga menjalankan program-program, program-program marketing, promo untuk customer supaya mereka mendapatkan value juga di situ. Karena nanti juga membantu UMKM untuk mereka bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari marketplace yang kita bangun buat sama-sama kita kembangkan ini. Mas Pras. Boleh saya tambah sedikit nggak Mas? Silakan Pak Erik, nambah banyak juga boleh. Jadi kita ini
mengedukasi UMKM untuk punya toko online. Di beranda toko itu tampilannya mesti bagus, Oke. harganya mesti benar, terus kemudian kalau order itu mesti dilayani dengan baik. Jadi kita punya seller application juga Oke. yang bisa di-download di Play Store. Kita ajarin, mesti jadi terima order. Oh. Kita ajarin untuk satu, jualan dengan benar, yang kedua terima order, yang ketiga bikin sosial media. Nah, saat ini kita lagi TikTok, Instagram, jadi 2 motor kita. Apa yang kita lakukan? Mereka bikin konten, kita yang marketingin. Sehingga mereka beruntung. Salah satunya satu UMKM di Bandung, kalau nggak salah di Bandung ya, bikin TikTok gitu ya, likes-nya udah sampai 6 ribuan, views-nya udah 90 ribuan. Ya, tentunya order ke mereka direct juga nggak lewat beranda toko banyak, tapi ada juga lewat beranda toko. Jadi win-win sama UMKM. Oh, baik. Jadi baik. nggak hanya kita ajarin buka toko online, Iya, kita iya. edukasi supaya gimana marketingnya jalan. Nah, yang ketiga, kita sendiri melakukan program marketing yang Iya. kita siapin sebelum nanti kita launch beranda toko ini. Ada kerjasama tidak, kolaborasi kalau memang tadi yang perlu ditekankan? Biasanya kan Kementerian BUMN ataupun lembaga negara itu kan memiliki UMKM mitra binaan begitu, dan ini kan banyak sekali jumlahnya begitu. Apakah itu sudah dilakukan pendekatan atau sudah ada yang bekerja sama nih Pak? Oke, kita sebelum kita siapin platform ini, kita bertemu langsung dengan Pak Menteri Koperasi dan UMKM. Oke. Yang kedua Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk baik, dapat masukan. Iya, iya. Karena kita bilang bahwa kita mau bangun platform ini, kita mau ke UMKM, masukannya seperti apa. Dari beliau berdua masukannya benar-benar straight through. Satu, mesti simple, jangan diribetin UMKM. Wow. Yang kedua, jangan dimahalin. Oke. Jadi Mas Menteri, Iya. Pak Pak Teten, Teten, ya. Pak Sandi Uno, bikinin yang simple, jangan diribetin. Gitu. Kalau misalnya udah jadi, maka UMKM yang jumlahnya puluhan juta itu bisa menikmati manfaatnya ke depan. Makanya kita Baik. direction itu kita ambil. Gitu, Mas. Luar biasa nih berarti Jatis Mobile nih. Selain peduli terhadap UMKM, tapi juga selain itu ada pembinaan, pendampingan juga yang diberikan. Jadi mereka juga mendapatkan arahan tidak salah jalan lah pada saat mereka akan menggunakan aplikasi, memanfaatkan marketing juga begitu ya dalam memasarkan produk-produk mereka. Baik. Satu lagi Mas, Oke. kalau masih ada waktu Iya, sedikit aja saya mau tambahkan bahwa selain tadi dengan pasar UMKM, kami juga mengembangkan AI yang tadi AI, betul. Erik sudah sampaikan, karena itu juga kita melihat masa depan di teknologi. Betul. Ya, dan kita masuk sengaja memang kita nanti akan investasi kita juga akan besar di situ ya. Betul. Untuk kita fokuskan karena untuk sekarang yang kita melihat bahwa itu harus bisa dimanfaatkan oleh satu corporate itu untuk meningkatkan mereka punya penjualan, revenue, dan juga bisa dimanfaatkan untuk efisiensi. Karena AI itu dengan chatbot itu akan sangat membantu operasi daripada company. Artificial Intelligence yang tengah berkembang juga cukup masif di Indonesia begitu ya. Baik, Pak Erik dan Pak Asrul, terima kasih banyak atas waktu dan sharing, dan sukses setelah IPO begitu ya. Terima kasih. Pak Erik, Pak Asrul, Sama-sama. terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Dan pemirsa, kami tentunya masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, dan tetaplah bersama kami.